Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seril Gibrani, mahasiswa program Studi Akuntansi kelas AK22E Universitas Saputra. Di sini saya akan presentasikan tugas mata kuliah filsafat ilmu. Baik, langsung saja pada materi yang akan saya sampaikan dengan judul menyusun argumen tentang kritik filsafat terhadap metode ilmiah. Nah, ada pendahuluan dan tujuan, di mana peran filsafat ilmu memberikan kritik dan perspektif mendalam terhadap metode ilmiah guna memperluas pemahaman tentang batasan dan kekuatan pendekatan penelitian. Selanjutnya, ada tujuan utama yang dimana memahami metode ilmiah secara lebih komprehensif atau karena kita harus bisa memahami metode tersebut secara komprehensif. Selanjutnya, ada kritik pertama atau reduksianisme, di mana ada definisi dan juga ada masalah. Di definisi sendiri, metode ilmiah cenderung menyederhanakan fenomena kompleks menjadi komponen-komponen kecil. Untuk masalah, terjadi kelemahan, karena pendekatan ini mengabaikan dimensi holistik seperti makna, nilai, dan konteks yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Selanjutnya, ada kritik dua, yaitu tantangan terhadap positisme. Nah, pandangan positisme sendiri menganggap metode ilmiah sebagai cara mencapai pengetahuan sepenuhnya objektif, dalam kurung, pisahkan fakta dan subjek. Selanjutnya ada sanggahan tokoh, yang dimana tokoh pun menyanggah pendapat dari positisme. Ada yang pertama itu Karl Popper, di mana pengujian hipotesis tidak pernah objektif dan juga memerlukan interpretasi peneliti. Selanjutnya ada Thomas Kuhn, di mana pendapatnya menyebutkan objektivitas adalah ilusi, sains berkembang melalui evolusi, dan pandangan dunia berubah secara signifikan. Baik, selanjutnya ada kritik juga, yaitu paradigma dan netralitas. Konsep paradigma sendiri dijelaskan oleh Thomas Kuhn, sains berkembang melalui pergantian paradigma, yaitu cara mendasar dalam melihat dunia. Dampaknya, metode ilmiah tidak pernah sepenuhnya netral atau objektif. Setiap paradigma membawa perspektif khusus yang mempengaruhi cara menafsirkan. Selanjutnya ada batasan asumsi dan objektivitas. Pertama ada asumsi dasar dan pengaruh. Metode ilmiah memerlukan asumsi dasar yang seringkali tidak dapat dibuktikan secara langsung. Nah, pengaruhnya, asumsi-asumsi ini secara langsung mempengaruhi cara penelitian yang dilakukan dan hasil yang diperoleh. Selanjutnya, ada kritik terhadap realitas sosial. Pertama ada reduksi realitas dan selanjutnya ada pembatasan kontekstual. Kita jelaskan reduksi realitas, yang dimana metode ilmiah sering mereduksi realitas sosial menjadi variabel yang hanya bisa diukur dan dibuktikan. Selanjutnya ada pembatasan kontekstual, yang dimana mengabaikan aspek sosial dan budaya yang lebih luas. Selanjutnya terlalu fokus pada variabel terukur sehingga kehilangan faktor ekonomi dan budaya yang mempengaruhi fenomena tersebut. Baik, selanjutnya ada keterbatasan dalam teori dan hipotesis. Pertama ada pengujian hipotesis, kedua kesenjangan pemahaman, metode ilmiah tidak selalu terbuka karena hipotesis sangat dipengaruhi oleh paradigma tertentu. Selanjutnya, kesenjangan pemahaman dapat celah antara temuan ilmiah dengan pemahaman nyata tentang fenomena yang Selanjutnya yang terakhir, ada pembentukan teori, yang dimana temuan ilmiah seringkali bersifat partikular
spesifik dan gagal menjelaskan seluruh kompleksitas fenomena secara komprehensif. Selanjutnya, untuk yang terakhir ada kesimpulan dan langkah ke depan untuk menyusun argumentasi yang kuat. Nah, peneliti harus mengakui keterbatasan objektivitas dalam penelitian. Dua, meningkatkan perspektif filosofis untuk memperkaya hasil kajian. Ketiga, menyesuaikan penelitian dengan konteks agar tidak terjebak dalam reduksionisme yang berlebihan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.